Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Senin, tanggal 15 Mei 2023, dalam masa Paskah yang ke-6. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, semoga rahmat Paskah yang telah kami terima menghasilkan buah berlimpah dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Senin dalam masa Paskah yang ke-6, diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 lanjut ke pasal 16 ayat 4a. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang Aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak Aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan membuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku. Tetapi semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa Aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menarik untuk merenungkan perintah Yesus untuk bersaksi tentang Dia dalam kehidupan kita. Kata bersaksi dalam kitab suci berasal dari bahasa Yunani martureo, yang juga berhubungan dengan istilah martir atau pembela iman. Dalam konteks iman, tindakan bersaksi sebenarnya merujuk pada kesaksian atau pengalaman iman yang kita bagikan dengan orang lain. Namun, haruslah kita ingat bahwa kesaksian iman itu pun hanya mungkin terjadi berkat karya Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Kesaksian yang diberikan oleh para murid Kristus dimungkinkan pula oleh karena hubungan yang terjalin dengan Kristus sendiri. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan Aku. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sekalipun demikian,
kesaksian iman yang diberikan oleh setiap orang beriman akan selalu dihadapkan dengan penolakan dan kesulitan. Karena itu, setiap orang yang bersaksi haruslah juga setia dan rendah hati dalam pewartaan. Setidaknya inilah yang dialami oleh para murid Yesus, misalnya Rasul Paulus dalam seluruh pewartaannya. Ia selalu dituntun oleh Roh Kudus. Meskipun menghadapi tantangan, ia tak menyerah. Dalam pengalaman Paulus dan para rasul yang lain, kita menemukan kebenaran bahwa kesaksian para rasul hanya berbuah dalam diri seseorang apabila Tuhan sendiri berkenan membuka hatinya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, gereja di masa ini pun membutuhkan orang-orang Katolik yang setia dan rendah hati, membagikan pengalaman imannya kepada siapapun yang dijumpai dalam hidup setiap hari. Selebihnya, tanggapan dan keterbukaan hati orang semata-mata ada dalam rancangan Tuhan. Iman yang sejati akan tumbuh dengan baik jika berasal dari roh kebenaran. Apa yang perlu kita lakukan adalah bersaksi dengan membagikan pengalaman-pengalaman yang telah mengubah hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, pengalaman iman kita, pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, pengalaman sukacita yang kita alami karena relasi yang intim dengan Tuhan, tidak boleh hanya tinggal sebatas milik pribadi, tetapi itu harus kita bagikan kepada sesama kita, karena sesama kita pun dipanggil dan dipilih untuk menjadi murid-murid Yesus. Kita memiliki kewajiban sebagai murid-murid Yesus untuk menyampaikan kabar gembira tentang Tuhan, agar mereka pun dapat menikmati dan merasakan karya penyelamatan Allah untuk seluruh dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, karena itu, marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, kita berlangkah maju bersama bergandengan tangan untuk bersaksi tentang iman kita dalam seluruh kehidupan kita, lewat tugas dan panggilan di mana Tuhan memanggil kita untuk berkarya. Semoga dengan kesaksian hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, semakin banyak orang dihantar untuk bersatu dengan Tuhan, dan damai sejahtera dari Allah semakin melingkupi dunia ini. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.